Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, tetapi kita akan menikmati ibadah kita, melakukan ibadah kita dengan cara yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat tangan kita, bersama-sama kita minta berkat daripada Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat. Sungguh pertolongan kita datangnya daripada Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang menyatakan diri di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat atas kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mulai ibadah kami walaupun secara online pada hari ini, Engkau tetap hadir di tengah perhimpunan umat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati rangkaian ibadah dari awal sampai akhir. Semuanya boleh berjalan dalam anugerah Tuhan. Kami menikmati pertolongan, berkat, dan perlindungan Tuhan yang luar biasa pada hari ibadah kami ini. Terima kasih, kami mulai pertemuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mulai ibadah kita. Salam saudara, pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh berbakti pada Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pagi ini kita mau ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat anugerahnya di dalam hidup kita.
Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di dalam keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh naik dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Urapi setiap kami anak-anak-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapan yang dari Allah, biarlah turun atas kami, menaungi setiap kami, dan biarlah firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik, dan biarlah pesan-pesan Tuhan boleh tersampaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai setiap hidup kami, untuk kami ini lebih hari lebih taat akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Penyampaian firman ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Nah, kita bersyukur kesempatan pada hari ini kita bersama-sama boleh beribadah, sekalipun dalam bentuk online pada kesempatan hari ini. Tetapi tidak akan mengurangi kebersamaan kita di dalam Tuhan, dan esensi dari ibadah akan tidak berbeda dengan pertemuan ragawi seperti yang kita lakukan setiap hari minggunya. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah masing-masing, dengan anggota keluarga, bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 dan 54. Firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini merupakan perkataan Tuhan Yesus yang menubuatkan atau menggambarkan dirinya secara jelas bahwa pribadi Tuhan Yesus itu adalah perjamuan kudus. Perjamuan yang dipersiapkan untuk dinikmati oleh setiap umat Tuhan. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti dan menggambarkan darahnya sebagai air anggur. Tuhan berkata, inilah makanan yang sesungguhnya. Inilah dagingku, inilah tubuhku, inilah darahku. Dan kemudian peristiwa itu kita kenal dengan perjamuan suci. Firman Tuhan ini digambarkan Tuhan Yesus dengan gamblang melalui peristiwa perjamuan malam untuk merayakan Paskah umat Yahudi bersama dengan para murid. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus menyelipkan sebuah pengajaran yang penting buat kita, bahwa roti dan air anggur yang mereka nikmati malam itu adalah lambang dari pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Tubuhnya yang diserahkan untuk dihancurkan, dicabik-cabik dengan cambuk yang ganas, tangan kaki terpaku, lambung ditikam, dan kepala yang ditancapi dengan duri. Itu sebuah gambaran yang sangat mengerikan yang bisa kita bayangkan di dalam benak kita. Dan itu dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Darahnya mengalir, dia berkorban, dia menyerahkan semuanya buat kehidupan orang-orang di dunia ini. Bukan hanya kepada orang percaya, tetapi kepada semua manusia di seluruh dunia.
Tuhan Yesus berpesan agar perjamuan kudus itu terus dilakukan untuk memperingati akan Dia, yaitu peringatan akan penderitaan dan pengorbanannya, akan kematian tetapi juga akan kebangkitannya. Dan sekaligus kita bisa memandang masa depan di mana Tuhan Yesus akan kembali dalam kemuliaan. Dan kita yang percaya kepadanya akan bersama-sama di dalam meja perjamuan Tuhan di kerajaan Allah. Di dalam perjamuan kudus, kita menggunakan roti dan air anggur yang dimaknai sebagai tubuh dan darah Kristus yang telah tertumpah di kayu salib, dan sebagai sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah mati dan telah bangkit bagi keselamatan hidup kita. Karena roti melambangkan tubuh dan air anggur sebagai meterai yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus sebagai darahnya untuk penebusan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus juga sebagai bentuk persekutuan di dalam Tuhan, karena orang percaya adalah sesama anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus adalah sebagai kepala gereja, kepala dari setiap orang percaya. Sehingga perjamuan kudus yang kita lakukan itu menyiratkan arti bahwa adanya kesatuan di dalam Kristus, kesatuan di dalam tubuh Kristus, dan di sana tidak ada yang dapat memisahkan kita daripadanya. Sekarang kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan harus melaksanakan sakramen perjamuan kudus ini. Tetapi mengingat betapa sakralnya perjamuan ini, maka firman Tuhan menasihati kita agar saya dan saudara melakukannya dengan cara yang benar. Hari ini kita berbicara mengenai sakramen perjamuan kudus yang begitu sakral buat kita. Saking sakralnya, karena kudusnya perjamuan itu, maka firman Tuhan menasihati kita agar melakukan perjamuan itu dengan cara yang benar, dengan cara yang layak. Alkitab kita berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 hingga 29. 1 Korintus pasal 11 ayat 27, ayat 27 juga hingga 29 berkata seperti ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Rasul Paulus sekalipun tidak pernah melihat secara langsung peristiwa perjamuan malam yang dipersiapkan menjelang Paskah, tetapi oleh ilham roh, Rasul Paulus bisa mengulang kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus. Dan itu ditekankan kembali kepada setiap kita, kepada orang Kristen di seluruh dunia, bahwa perjamuan kudus yang sudah diajarkan, yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan disampaikan kepada muridnya, kemudian diteruskan oleh para rasul, termasuk juga Paulus, diwariskan kepada gerejanya, diteruskan kepada kita, supaya ibadah dengan sakramen perjamuan kudus itu dilakukan dengan cara yang tepat, dilakukan dengan cara yang layak. Setiap kita harus melakukan perjamuan kudus. Meskipun kita secara berkala melakukannya, bukan setiap kali pertemuan mengerjakannya, tetapi hendaklah apa yang kita lakukan secara berkala itu kita kerjakan dengan cara yang benar, seperti apa yang dinasihatkan Tuhan di dalam firman-Nya. Harus menguji diri.
Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Artinya apa? Setiap kita yang mengikuti perjamuan Tuhan harus menyadari bahwa yang kita pegang memang anggur. Anggur tidak berubah menjadi darah. Roti tetap roti, tidak berubah menjadi daging. Tetapi hal yang lumrah itu dipakai Tuhan untuk mewakili sebuah esensi yang ilahi. Sebuah unsur yang kudus. Melambangkan tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pada hari ini bersama-sama kita mengikuti ibadah secara online, kita yang telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, mari kita melakukan dan menerima perjamuan kudus dengan iman. Lakukan perjamuan kudus dengan menguji diri, memeriksa diri. Kita datang dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan dengan keluarga masing-masing. Mari kita mengakui yang Bapak Ibu Saudara pegang dalam perjamuan kudus ini adalah lambang kudus, lambang yang suci, unsur yang suci, di mana di sana darah dan tubuh Yesus akan bersatu dengan kehidupan kita. Mari kita lakukan, mari kita terima perjamuan kudus itu dengan iman, di mana kita diingatkan kembali betapa mulia, betapa berharganya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Dan saya berdoa, kiranya melalui sakramen yang kita kerjakan akan membuat kita selalu hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan melalui kehidupan kita, bukan cuma kita yang dimurnikan, tetapi orang lain yang ada di dekat kita, di sekitar kita, diberkati dengan kehidupan kita. Renungan singkat pada pagi hari ini akan mengantarkan kita bersama-sama untuk kita menikmati perjamuan Tuhan. Mari jemaat, kita bersama-sama berdiri, kita akan makan, minum perjamuan Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Dia. Sejenak kita akan bersaat teduh, kita akan mengoreksi setiap kehidupan kita. Kita minta pengudusan daripada Tuhan, supaya perjamuan suci ini menjadi berkat. Kita mengenang korban Tuhan Yesus. Kita bersatu dengan anggota tubuh Kristus, dan kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, yang akan mengantarkan kita semakin disegarkan, dimurnikan, dan kalau Bapak Ibu Saudara percaya, melalui perjamuan kudus ini, seperti janji Tuhan, oleh bilur-bilurnya, engkau menjadi sembuh. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita angkat dengan tangan kanan di atas kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa perjamuan kudus ini bukan sekedar makan roti yang sederhana, tetapi di sana ada unsur suci, di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan, lakukan untuk mengenang akan aku, dan aku bersekutu bersama dengan engkau di dalam perjamuan suci kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat, yang diberkati Tuhan pada hari ini, merupakan lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Sekarang mari siapkan cawan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala dengan tangan kanan kita. Dengan percaya, tumpangkan tangan kiri di atas dada kita. Tuhan Yesus tidak pernah jemu-jemu mengundang. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Hari ini dengan iman, mari kita datang kepada Tuhan. Dengan merendahkan hati kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tetap mengundang kita sampai hari ini. Kita yang letih, kita yang lemah, kita yang lesu, berbeban berat, kita yang sakit, kita yang mengalami pergumulan. Datang kepada Tuhan dengan iman. Percayalah bahwa Tuhan Yesus masih sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Kalau engkau punya sakit, penyakit tertentu yang bisa dipegang dengan tangan kirimu, Bapak Ibu Saudara bisa pegang dengan iman bagian tubuh yang sakit. Dan percayalah, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah disembuhkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat yang diberkati pada hari ini juga merupakan lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau beri. Jaminan keselamatan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kalau kami sampai hari ini boleh memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu yang ajaib buat kami Tuhan. Kami percaya bahwa setiap umat-Mu boleh menerima lawatan Tuhan di rumah masing-masing, di tempat manapun ketika anak-anak-Mu bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau melawat mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau pulihkan anak-anak-Mu, semua menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam ibadah yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami kembali, mengingatkan kami kembali untuk kami mengerjakan perjamuan suci dengan cara yang benar. Terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang telah Kau limpahkan, Kau curahkan buat kami. Terima kasih untuk semua peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya tidak pernah lepas dari pengendalian Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya kami mendoakan untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Engkau akan melawat setiap anak-anak-Mu dalam berbagai pergumulan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan umat-Mu, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan jamah, Tuhan tuntun, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan berkati yang kekurangan, dan Tuhan akan melawat setiap anak-anak-Mu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami Tuhan setiap hari, dan hidupnya diubahkan dari waktu ke waktu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat buat kami semua. Mari jemaat kita akhiri ibadah kita, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan ketemu di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.